Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali lagi malam hari ini dalam Gema Rohani. Saya bersama dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Billy Palapa akan sama-sama melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun engkau berada. Melalui daring, melalui online malam hari ini, tetapi terlalu yakin dan percaya Tuhan kita Allah yang tidak pernah terbatas. Akan menjamah Bapak Ibu Jemaat Tuhan melalui puji-pujian penyembahan. Sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan meneguhkan kita malam hari. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan langsung memulaikan dan mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan segera mulaikan Gema Rohani. Amin. Kami akan memuji menyembah Tuhan. Setelah itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ada bagi kami hadir di tempat ini. Hadir di setiap di mana umat-Mu menyaksikan Tuhan Gema Rohani ini. Tuhan. Sehingga melaluinya umat Tuhan diberkati, dikuatkan. Semakin Tuhan kuat dalam menjalani hari-hari mereka mengiring melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan Gema Rohani malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita. Sebelum dunia ini dijadikannya, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan, menurut kasih-Nya telah diberikan Allah pada kita. Naikkanlah pujian syukur padanya. Kuasa-Nya memerdekakan hidupku. Naikkanlah pujian syukur padanya. Kuasa-Nya memerdekakan negeriku. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan, menurut kasih-Nya telah diberikan Allah pada kita. Oh, naikkanlah pujian syukur padanya. Amin. Kuasa-Nya memerdekakan hidupku. Naikkanlah pujian syukur padanya. Kuasa-Nya memerdekakan negeriku. Naikkanlah pujian syukur padanya. Kuasa-Nya memerdekakan hidupku. Naikkanlah pujian syukur padanya. Kuasa-Nya memerdekakan negeriku. Kuasa-Nya memerdekakan negeriku. Sekali lagi, kuasa-Nya. Kuasa-Nya memerdekakan negeriku. Kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Oleh Roh-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan.
Tuhan, terima kasih di dalam darah Glory bagi namamu kami Tuhan. beroleh Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji namamu Tuhan. Kaulah yang besar. Haleluya. Allah yang Glory bagi dahsyat. namamu Tuhan. Terima kasih Glory bagi namamu. Tuhan buat Terima pengorbanan kasih Tuhan. Tuhan. Kaulah yang Ajaib, ajaib Tuhan, kami ajaib sembahmu Tuhan. Tuhan. Oh, Ajaib Tuhan. haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dialah yang baik, Terima kasih Dialah Tuhan. yang baik. Oh Yesus Haleluya. Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Ajaib namamu Tuhan. ya Tuhan. Glory haleluya. Glory, glory, Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Haleluya, Yesus. puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, 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 glory, glory, nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya. Sekali lagi glory. Oh haleluya. Oh glory. Glory bagimu Yesus, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory, nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya, nyanyi hosana. Oh, nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Malam yang Terima kasih, indah, malam yang luar biasa Tuhan. Kami ada di dalam hadirat. Haleluya. Saatnya kami rindu Tuhan, Terima lebih kasih, dalam lagi Engkau memberkati kami. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus, Urapi hamba-Mu ajaib. Tuhan, setiap perkataan, setiap kalimat yang akan keluar dari Terima bibir kasih, mulut Tuhan. hamba-Mu menjadi kebutuhan kami jemaat-Mu ya Tuhan, Haleluya. GBI Frata yang ada. Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang sempat Terima mendengarkan kasih, Tuhan. acara malam hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak Amin. terbatas oleh apapun. Kau hadir di Amin, setiap amin. hati umat-Mu. Ya, Dan Yesus. kami sungguh-sungguh memfokuskan Makasih, kehidupan kami ya Tuhan, pendengaran kami, hati kami Tuhan, Amin. untuk menerima lawatan melalui kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Haleluya. firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan renungan Gema Rohani malam hari. Salam, selamat malam. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan lewat acara Gema Rohani pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Bertumbuh dalam Kekudusan. Puji Tuhan. Dalam ayat Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, yang mengatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan.
Ayat firman Allah pada malam hari ini berbicara kepada kita jemaat GBI Efrata Luwu bahwa di dalam Efesus dicatat bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Betapa berbahagianya kita kalau kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Haleluya. Allah memilih, tujuan Tuhan memilih kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Bukan cuma sampai di situ, tapi tidak bercelah. Haleluya. Raja Daud mengatakan bahwa sejak dari dalam kandungan ibuku, Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi pilihan. Haleluya. Dan saudara, dalam pembacaan ayat ini saudara, ini lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita telah dipilih oleh Tuhan, kita telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekudusan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Suratan ini datang dari Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Haleluya. Bahwa jemaat ini lewat ayat ini mengatakan bahwa Allah telah memilih, Allah telah menentukan bahwa jemaat Efesus, mereka adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Supaya mereka hidup di dalam kekudusan. Malam hari ini kita jemaat yang ada di GBI Efrata Luwu, Allah mau supaya kita dapat menentukan hidup kita, sikap kita. Kita dapat mempertahankan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita mau berusaha supaya hidup kita tidak ada cacat celah. Haleluya. Memang secara manusia tidak ada manusia yang hidup dalam kesempurnaan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lewat baptisan air yang kita menerima Yesus, kita percaya kepada Tuhan, dan kita dibaptis, kita keluar dari baptisan. Di saat itu kita mengalami satu pembaharuan hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari kita mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan apa yang kita harus pertahankan dalam hidup ini? Banyak hal yang harus kita pertahankan. Kadang-kala kita lalai dalam hidup ini, saudara. Lewat perkataan kita, lewat tutur kata, lewat tingkah laku, lewat perbuatan kita, saudara. Ya, banyak kali kita tanpa menyadari bahwa kehidupan kita yang sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap mempertahankan kekudusan itu, saudara. Dalam Wahyu pasal yang kedua, kalau kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, tidak usah saya baca secara menyeluruh, tapi dari ayat yang pertama, Wahyu pasal 2 ayat yang pertama dikatakan begini, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas. Haleluya. Ini ayat ini di mana waktu Yohanes berada di Pulau Patmos. Yohanes
diperlihatkan oleh Tuhan ketika berada di Pulau Patmos, dan Tuhan di sana berbicara kepada Yohanes. Yohanes ini supaya Tuhan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Haleluya. Menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes bagaimana Tuhan itu, dia adalah Allah. Allah yang hidup, yang berkuasa. Dia yang berjanji bahwa dia yang akan datang sebagaimana dia ada. Dia berkuasa. Haleluya. Dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia. Ketujuh bintang itu berbicara tentang malaikat. Malaikat dapat digambarkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan ketujuh kaki dia adalah ketujuh jemaat. Haleluya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan, haleluya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memilih kita, saudara. Lewat pemberitaan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dikatakan bahwa sebab di dalam dia, yaitu Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Haleluya. Kalau kita melihat latar belakang dari jemaat yang ada di Efesus, saudara, kita lihat jemaat di Efesus ini, Tuhan berkata begini di dalam wahyu tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jadi payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Haleluya. Pada awalnya Allah sepertinya mengangkat atau memuji jemaat yang ada di Efesus. Tuhan mengatakan bahwa dalam ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini satu pujian dari Tuhan. Haleluya, kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Haleluya. Saudara, dalam ayat yang awal tadi, Allah mau atau Allah punya tujuan untuk memilih kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam tanpa celah. Haleluya. Itu sebabnya dalam ayat ini, saudara, dalam pemberitaan ini, saudara, kita lihat bahwa jemaat di Efesus yang tadinya Tuhan sepertinya memuji ya kepada jemaat yang ada di Efesus, mereka sabar ya dalam penderitaan oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Waduh, luar biasa. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadangkala kita telah berjuang, kita telah memberikan satu pengorbanan untuk Tuhan, ya, kita punya usaha untuk membangun pelayanan. Haleluya. Tapi saudara, biar itu menjadi satu tujuan kita, saudara, ya. Itu bukan karena kita mau cuma tunjukkan itu kepada manusia. Apa yang kita korbankan itu, saudara, menjadi satu
cuma hal-hal yang supaya orang dapat lihat, ya, supaya gembala mungkin dapat lihat apa yang menjadi pengorbanan kita. Tapi biar saudara kita punya motivasi. Kalau kita bisa dapat berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu bukan karena punya motivasi yang salah, tapi biar itu menjadi satu tujuan bahwa kita mau untuk dapat menyenangkan Tuhan punya hati. Haleluya. Dan saudara, itu sebabnya saudara, dalam Efesus tadi dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Haleluya. Jemaat GBI Evartalu, haleluya, yang telah dipilih oleh Tuhan, haleluya, untuk menjadi jemaat yang kudus dan yang tak bercacat. Mari saudara, kita mau pertahankan kehidupan atau kekudusan itu, haleluya, kepada Tuhan, saudara, ya. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, kalau saya tidak salah, dikatakan bahwa hidup tanpa kekudusan itu tidak dapat melihat Allah. Haleluya. Dan itu sebabnya saudara, biar kita jemaat GBI Evartalu, kita dapat berusaha untuk bagaimana kita dapat mempertahankan hidup, bagaimana kita dapat mempertahankan kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Dibebaskan dari setiap belenggu. Haleluya. Entah itu dosa-dosa apa yang mengikat kita, saudara. Perkataan, mungkin perbuatan kita, saudara, yang tanpa kita sadari. Haleluya. Tapi malam hari ini lewat firman Allah, haleluya, mari saudara, saya mengajak kita semua supaya kita dapat hidup, mempertahankan hidup ini, saudara, di dalam kehidupan kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau dikatakan pilihan, saudara, ya, itu pasti yang terbaik. Tidak ada orang yang memilih sesuatu, barang misalnya, atau benda apa saja, saudara. Kita misalnya mau pilih sesuatu barang, tidak mungkin kita pilih barang-barang yang tidak baik, ya saudara. Tapi kita mau pilih barang-barang yang bagus. Kalau kita mau beli berusaha kayu misalnya, itu pasti ada barang-barang atau kayu-kayu yang lain yang rusak, itu sudah disortir, ya, sudah dipisahkan, saudara, mana yang bagus, mana yang tidak. Tentunya kalau yang kurang bagus kita singkirkan, haleluya. Kita taruh di tempat yang kita suka, itu barang-barang yang bagus, barang-barang yang menjadi pilihan kita, haleluya. Dan saudara, begitu juga kehidupan kita, saudara, ya. Yang tadinya mungkin kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan telah memilih kita, haleluya, untuk masuk di dalam hidup yang kudus, yang tak bercacat. Sebagaimana Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus, haleluya. Dan suratan ini malam ini datang kepada kita, jemaat yang ada di GBI Evartalu, haleluya. Walaupun seringkali ada mungkin orang-orang yang tidak senang dengan kita, mereka seakan-akan mau berbuat hal yang di luar dari keinginan kita, di luar daripada kehendak kita, yang membuat kita kadang-kala marah, kita bisa tidak sabar, saudara, sehingga kita boleh seakan-akan, waduh, sakit hati, ya, sakit di sini, waduh. Tapi haleluya, puji Tuhan, malam hari kita sebagai jemaat yang dipilih oleh Tuhan, haleluya, kita mau supaya
jangan sampai Tuhan berkata, haleluya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita berusaha, saudara, kita berdoa supaya jangan sampai pengorbanan kita, usaha kita, apa yang sudah kita upayakan di dalam pekerjaan Tuhan, lewat pengorbanan, usaha, pelayanan kita sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, dalam kita mengiring kepada Tuhan, itu Tuhan berkata sia-sia. Haleluya. Tapi mari kita, saudara, ya, kita punya tujuan yang sama, bahwa kita mau berbuat sesuatu, bukan untuk kita dapat berusaha supaya orang bisa melihat kita, memuji kita, ya, cuma menyenangkan hati kita secara luar. Haleluya. Tapi saudara, kita mau berusaha segala apa yang kita dapat lakukan untuk Tuhan, kita melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita yang ada, saudara, ya, kita mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu semua, haleluya, mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, mari saudara kita dapat mempertahankan bagaimana kehidupan kita, saudara, yang telah dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya jemaat Efesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, tetapi biar perkataan ini, saudara, datang kepada kita, jemaat yang ada di GBI Efrata Luwu. Haleluya. Biar kita menjadi jemaat yang terus dipilih oleh Tuhan, terus bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Untuk mendatangkan kehidupan kita selalu berada dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Supaya hidup kita tidak sia-sia, perjuangan kita tidak sia-sia. Haleluya. Apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang kita sudah upayakan untuk Tuhan, semua mendatangkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Allah yang saya dapat sampaikan malam hari ini, yang sangat singkat, sederhana, tapi itu dapat mendorong kita, saudara, memberi motivasi kepada kita, supaya kita di dalam hidup ini, saudara, ya, hari lepas hari, supaya kita boleh tetap menjaga hidup ini dengan Tuhan. Kita setia dalam hal beribadah kepada Tuhan, bukan cuma sebagai satu tradisi, tapi itu menjadi satu kesukaan, menjadi satu kerinduan kita. Haleluya. Kita dapat bekerja di dalam pelayanan, apa yang kita dapat lakukan itu semua biar semua mendatangkan hormat dan pujian bagi Tuhan. Dan saya percaya kehidupan kita pasti diberkati. Haleluya. Bukan cuma jasmani diberkati, tapi yang terlebih penting rohani kita. Haleluya. Menjadi hidup yang semakin bertumbuh, kuat, kokoh di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum semasih kita berada dalam kandungan, sebelum kita lahir di dalam dunia ini, Tuhan telah menentukan kita, saudara. Haleluya. Untuk menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa berbahagianya hidup kita apabila kita menjadi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Umat yang terus ditentukan oleh Tuhan, membawa kita kepada kekudusan Tuhan, membawa kita kepada kehidupan yang setara dengan maunya Tuhan. Haleluya. Sehingga semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, maka semua jaminan hidup kita, saudara, ya,
Kita tidak perlu takut dengan situasi keadaan pandemi ini, saudara, yang banyak membuat orang selalu berada dalam satu suasana khawatir, takut dengan ekonomi yang berubah, dengan usaha yang berubah, pekerjaan. Haleluya. Apa saja, saudara, banyak hal yang menakutkan manusia, yang membawa manusia itu seakan-akan tidak ada pengharapan lagi. Haleluya. Di dalam dunia, memang dunia tidak dapat menjamin, tapi jaminan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube, saya melihat ada berita tentang bagaimana di kalangan gereja ada hamba-hamba Tuhan yang mereka hidup di dalam gaji mereka, saudara. Mereka melayani tapi mereka digaji. Haleluya. Jadi dengan situasi pandemi ini, saudara, yang terlalu lama, semua berubah, ekonomi berubah. Haleluya. Maka terjadi satu pembaharuan, di mana bahwa mereka yang tadinya hidup di dalam standar gaji yang cukup untuk menjamin hidup mereka, karena situasi ini, saudara, maka ada perubahan. Gaji mereka katanya akan diturunkan, dan itu menjadi satu pergumulan dari hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam gaji. Haleluya. Mereka melayani, tapi mereka mengharapkan ada imbalan lewat gaji mereka. Dan akhirnya, saudara, ada yang mulai menawarkan kepada pimpinan mereka supaya, jangan mereka punya gaji dikasih kurang, ya, karena mereka masih cicil rumah, menyicil mobil, ya, banyak hal, saudara, ya. Mereka punya kebutuhan-kebutuhan sepertinya tidak mencukupi dengan apa yang akan mereka terima nanti. Haleluya. Saudara, ini keadaan yang terjadi saat ini. Bukan cuma di kalangan umum, di kalangan luar, di kalangan gereja. Haleluya. Itu terasa. Haleluya. Kehidupan hamba-hamba Tuhan. Mereka mulai hidup mengeluh, seakan-akan mereka tidak bisa menerima jaminan, tidak akan apa yang mereka terima itu tidak akan menjamin kebutuhan hidup mereka. Haleluya. Tapi puji Tuhan, malam hari ini, saudara, ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa supaya, dan saya percaya, saudara, ya, saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan adalah jaminan yang pasti. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, jemaat Tuhan, haleluya, gereja di akhir zaman ini, saudara, ya, jemaat GBI Efrata khususnya, mari, saudara, kita mau tetap hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup di dalam standar maunya Tuhan, saudara, ya. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mau jaga kekudusan daripada Tuhan, lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat perbuatan kita, saudara, ya. Kita mau jaga supaya hidup kita tetap ada dalam standar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Supaya kehidupan kita tetap dijamin, dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan keadaan, ya, saudara. Sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Dia adalah sumber segala kebutuhan hidup kita, saudara. Dia menjamin ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mengandalkan Tuhan dalam arti kita menaruh hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita taruh hidup ini kepada Tuhan, saudara, maka di situ kita akan lihat pembelaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara,
Kiranya firman Allah yang dapat saya sampaikan itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya sudah sampaikan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah dengarkan renungan Gema Rohani malam hari ini. Haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat lebih jauh lagi mengerti melalui Roh Kudus tentunya. Dan kita bukan cuma jadi pendengar, bukan cuma sekedar merenungkan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Kita akan segera menutup Gema Rohani kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Naikkanlah pujian syukur padanya, kuasanya memerdekakan hidupku. Naikkanlah pujian syukur padanya, kuasanya memerdekakan. Sekali lagi, oh naikkanlah, naikkanlah pujian syukur padanya, kuasanya memerdekakan hidupku. Naikkanlah pujian syukur padanya, kuasanya memerdekakan negeriku. Kuasanya memerdekakan negeriku. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara bagi kami, memberikan kami motivasi yang baik, di mana kami jemaat GB Efrata Luwuk untuk semakin setia, semakin hidup dalam kekudusan, semakin bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai kami, berkati kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau urapi terus dengan urapan Tuhan. Di mana saja berada, nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami malam ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jahian Palese Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena tuntunan Tuhan, kekudusan daripada Tuhan menjadi bahagian kami di dalam pelayanan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami akan tamatkan Gema Rohani pada saat malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada Gema Rohani berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.